Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di kesempatan kali ini untuk di kelas 12 TKJ, saya akan memberikan mengampu mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Mungkin di kelas 11 juga sebelumnya sudah belajar mengenai teknologi layanan jaringan, dan sekarang di kelas 12 pun dilanjutkan kembali untuk mempelajari mengenai teknologi layanan jaringan. Nah, di sini sebelum kita masuk ke poin inti pembelajaran teknologi layanan jaringan di kelas 12 ini, pertama saya ingin memperkenalkan kembali mengenai teknologi layanan jaringan dan apa yang nanti akan kalian pelajari khususnya di semester 1 ini di mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Nah, mengingatkan kembali mengenai apa itu teknologi layanan jaringan, dan yang kedua apa yang kalian pelajari nantinya di mapel ini. Teknologi layanan jaringan sebelumnya kan sudah dibahas di kelas 11. Teknologi layanan jaringan itu adalah merupakan sebuah teknologi yang dirancang dan dibangun untuk melayani pengguna yang menggunakan berbagai macam perangkat yang berbeda, dan di mana tujuannya adalah untuk membangun dan merancang sebuah jaringan yang sangat efektif. Jadi intinya itu di teknologi layanan jaringan itu ya apa sih? Membangun dan merancang sebuah jaringan yang sangat efektif. Nah, untuk selanjutnya apa yang akan kalian pelajari nantinya di mapel ini? Yang pertama untuk di semester 1 itu hanya ada 3 pembahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama mengenai konfigurasi, ekstensi, dan dial plan server soft switch. Yang kedua mengenai prosedur instalasi server soft switch berbasis Session Initial Protocol atau biasa disingkat dengan SIP. Dan yang ketiga mengenai fungsi firewall pada jaringan VoIP. Nah, itu yang akan kalian pelajari untuk di semester 1 ini. Nah, tadi udah disebutkan bahwa ada 3 hal yang akan kita pelajari, yang dimana dibagi menjadi 3 bab juga, yaitu bab pertama tadi konfigurasi, ekstensi, dan dial plan server soft switch. Yang bab kedua mengenai prosedur instalasi server soft switch berbasis Session Initial Protocol atau SIP. Dan yang ketiga, bab 3, yaitu mengenai fungsi firewall pada jaringan VoIP. Nah, di sini kita fokus di bab pertama terlebih dahulu. Saya ingin menyampaikan KD-nya terlebih dahulu, yang dimana di bab pertama ini menggunakan 2 KD, yaitu KD 3.10, 4.10, 3.12, dan 4.12. Untuk KD 3 itu berarti pengetahuannya, KD 4 berarti keterampilan. KD 3.10 itu menerapkan konfigurasi ekstensi dan dial plan server soft switch. 3.12-nya memahami konfigurasi ekstensi dan dial plan server soft switch. Yang 4.10-nya prakteknya melakukan konfigurasi ekstensi dan dial plan server soft switch. Yang 4.12-nya menyajikan hasil konfigurasi ekstensi dan dial plan server soft switch. Nah, di sini adapun tujuan pembelajarannya untuk di bab pertama ini, yang pertama peserta didik itu mampu menganalisis konfigurasi ekstensi server soft switch dengan tepat. Jadi saya mengharapkan setelah pembelajaran ini
di bab 1 ini kalian tuh nanti mampu menganalisis konfigurasi ekstensi server subswitch dengan tepat. Yang selanjutnya kalian juga mampu menganalisis konfigurasi dial plan server subswitch dengan tepat. Lalu untuk keterampilannya apa sih yang saya harapkan setelah kalian mempelajari pembelajaran ini, yaitu kalian mampu mengkonfigurasi ekstensi dan dial plan server subswitch. Nah, di bab 1 tadi mengenai konfigurasi extension dan dial plan server subswitch. Ada 2 pembahasan yang akan kita bahas, yaitu pertama mengenai pengertian ekstensi dan dial plan server subswitch, dan yang kedua mengenai konfigurasi ekstensi dan dial plan server subswitch. Nah, di sini pertama di pengertian terlebih dahulu. Pengertian itu extension adalah sekumpulan perintah yang dijalankan berdasarkan urutan-urutan dari tingkat prioritasnya berbeda dengan PABX, di mana extension biasanya berasosiasi dengan telepon, interface, atau menu. Beberapa perintah seperti dial atau gotolf mempunyai kemampuan untuk berjalan ke perintah lain berdasarkan kondisinya. Dalam extension asterisk syntax yang digunakan di file extension.configuration, setiap tahapan perintah dalam sebuah extension ditulis dalam format seperti extend atau sama dengan extension priority command parameter. Kesimpulannya, setiap konteks memiliki nama, setiap konteks dapat mendefinisikan satu atau lebih extension. Di dalam extension kita dapat memasukkan sekumpulan perintah. Nah, di sini ada komponen yang membangun tahapan perintah extension. Yang pertama, extension adalah label dari extension dapat berupa string atau pola yang harus dievaluasi secara dinamik untuk mencocokkan dengan banyak kemungkinan nomor telepon, dan setiap bagian dari extension harus memiliki label yang sama. Yang kedua, priority biasanya berupa angka integer, adalah urutan dari perintah yang harus dijalankan dalam sebuah extension. Perintah pertama yang dijalankan harus dengan prioritas 1. Jika tidak ada prioritas 1, maka asterik tidak akan menjalankan perintah extension dan seterusnya. Yang ketiga ada command, yaitu perintah atau perintah adalah aplikasi yang dijalankan oleh asterik. Yang keempat ada parameter, adalah parameter yang harus diberikan kepada sebuah command. Tidak semua command atau perintah membutuhkan parameter. Beberapa perintah dapat dijalankan tanpa parameter. Nah, jadi untuk di parameter ini tidak semuanya perintah atau command itu membutuhkan parameter. Karena ada beberapa perintah yang dapat dijalankan tanpa parameter. Nah, di sini tadi untuk pengertian extension, sekarang dial plan. Dial plan ini yaitu menetapkan urutan angka yang diizinkan yang diputar pada saluran pelanggan atau stasiun dengan peralatan tempat pelanggan, seperti sistem telepon dan pertukaran cabang pribadi (PBX), rencana panggilan di jaringan telepon saklar publik atau PSTN. Secara tradisional lebih sering disebut sebagai prosedur panggilan. Lalu rencana panggilan sistem telepon pribadi atau peralatan premis pelanggan seperti adaptor, telepon analog atau biasa disingkat dengan ATA atau ATA, atau telepon IP, kadang-kadang juga disebut dial plan. Urutan digit atau angka yang diizinkan dalam satu paket panggilan dapat sesingkat 1 digit. Misalnya untuk mencapai operator atau selama nomor telepon internasional lengkap termasuk awalan trunk dan awalan internasional.
Dial plan itu berfungsi sebagai routing panggilan antar ekstensi baik yang berada dalam satu IP PBX lokal maupun antar IP PBX atau biasa disebut dial terang dalam asterik. Dial plan diprogram dalam satu file yang bernama extensions.configuration atau CONF. Secara umum, setiap ekstensi dalam asterik merujuk pada user tertentu yang terregister ke asterik tersebut, sehingga biasanya nomor ekstensi sama dengan ID user. Nah, mungkin untuk pembahasan di pertemuan pertama ini kalian akan kebingungan karena memang apa sih namanya untuk di teknologi layanan jaringan ini banyak bahasa-bahasa baru seperti dial plan lah, extension. Mungkin harus kalian pahami terlebih dahulu sebelum nantinya lanjut ke materi berikutnya dan melanjutkan pembelajaran teknologi layanan jaringan ini. Yang dimana mungkin kalau dial plan itu kalian sering mendengar biasanya nih dial plan ini contoh seperti kode telepon negara, misalkan di Indonesia kan +62 seperti itu. Lalu kalau di operator biasanya kalau misalkan kita ini nih, kita nelpon operator misalkan di bintang 123, terkadang kan untuk apa sih namanya? Untuk melakukan suatu perintah tidak perlu nomor atau angka yang banyak untuk apa sih namanya? Untuk mengaksesnya, misalkan ketika ingin menelpon operator XL hanya dengan cara memanggil 123 lalu kita lakukan panggilan, dan lalu nanti untuk apa sih mengikuti instruksi perintah dari operator juga kita tinggal mengikuti, misalkan mau cek pulsa operator suruh pencet angka 1 ya kita tinggal pencet angka 1, jadi tidak usah apa sih namanya tidak usah ribet kembali untuk misalkan mengingat nomor operator, karena kan nomor operatornya sudah diurutkan berdasarkan angka seperti itu. Nah, mungkin untuk pertemuan pertama ini hanya itu saja dulu yang akan saya sampaikan, karena nantinya saya itu ingin kalian itu mempunyai buku pegangan terlebih dahulu seperti itu agar nanti kalian belajarnya lebih mudah gitu. Selain kalian melihat dari video ini, kalian juga punya pegangan di buku pembelajaran. Mungkin nanti saya akan coba cari terlebih dahulu bukunya. Nanti kalau misalkan ada nanti saya akan infokan agar kalian itu nanti bisa fotokopi bukunya dan memegang masing-masing. Jadi selain saya menjelaskan, kalian juga belajar mandiri di rumah. Nah, adapun untuk materi selanjutnya mengenai teknologi layanan jaringan ini nanti akan dilanjutkan di pertemuan kedua. Sementara itu sekarang ini kalian pahami saja dulu mengenai apa itu extension, apa itu dial plan, apa itu server soft switch, dan contoh-contohnya seperti itu saja. Lalu untuk tugasnya nanti tolong diisi ya di kolom yang di bawah apabila sudah diisi, dan diisi sebisa kalian. Kalau misalkan saya kasih tugas gini-gini toh gak ada di internet, nah kalian cobalah berpendapat sendiri mengisi, lalu kalau sudah selesai jangan lupa pencet tombol kirimnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.